Swastiastu. Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Maka dalam hal pembicaraan pada hari ini kita akan mulai lagi di bab keempat ya. Bab keempat yaitu masuknya Islam dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Memang dari awal setelah Anda ketahui bahwa Anda sudah mengenal bagaimana dasar ilmu sejarah itu, kemudian mengenai prasejarah dan praaksara dan kehidupan pada saat itu dikenal dengan apa? Fosil-fosil daripada manusia purba. Kemudian berlanjut dengan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu diawali mulai abad ke-2, kemudian ke-4. Di sana Anda mengenal bahwa mulai awal itulah berdirinya negara-negara Indonesia, termasuk negara kecil, yaitu berbentuk sistem kenegaraan itu adalah kerajaan, yaitu dari 8 kerajaan kalau tidak salah mungkin. Dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, kemudian ada Mataram kuno dan lain sebagainya sampai berakhir di kerajaan Majapahit. Ya, mulai lemahnya daripada Buddha pada isu adalah mengawali dari abad keempat. Nah, kemudian masuklah Islam dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada hari ini. Yang di bawah hari mungkin Anda belum memahami tentang bagaimana yang disebut dengan religi. Orang-orang pada saat itu sudah memahami apa itu religi, kan gitu. Yang bersifat religius. Manusia di seluruh dunia dia akan yakin dengan roh. Itu yang disebut dengan religi. Nah, sehingga pada saat ini kita sebagai umat beragama juga memahami seperti itu. Percaya dengan roh. Nah, sehingga kita orang Bali sudah mempraktekkan tentang roh-roh itu sendiri. Kita lanjut saja ini. Masuknya Islam ke Indonesia itu awalnya itu sebenarnya ya pada zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sudah awal masuknya agama Islam, ajaran Islam ke Indonesia. Kemudian ada 3 tahapan-tahapan. Mulai abad ke-7 pada masa jayanya kerajaan Sriwijaya sampai menguasai Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Itu awalnya sebenarnya. Kalau di sini nanti kan kita bicara pada abad ke-13. Nanti para ahli akan memberikan penjelasan teori Islam masuk ke Indonesia. Kemudian abad ke-11, baru abad ke-13 Masehi. Kalau di sini kita akan pelajari tentang teori masuknya Islam ke Indonesia menurut para sejarawan pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Seperti Bapak katakan tadi bahwa jalur perdagangan pada abad ke-7 jayanya kerajaan Sriwijaya, nah dari awal itulah masuknya Islam. Namun untuk lebih pastinya para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan, namun setidaknya 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia.
Teori itu apa? Yang pertama adalah teori Gujarat. Kemudian teori Mekah, teori Persia. Itu menurut para ahli sejarawan pada saat itu memberikan kesimpulan dari abad ke-13. Sesungguhnya dari abad 7, 11, dan 13 baru ditemukan teori-teori ini bahwa Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke-13. Kita pertama mempelajari tentang teori Gujarat. Teori Gujarat merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Di mana teori Gujarat karena bertolak dari pandangan yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Itu awalnya daripada ditemukannya Islam masuk ke Nusantara abad ke-13. Sesungguhnya Bapak katakan tadi bahwa dari abad ke-7, ya, setelah Hindu Buddha masuk abad 2 dan abad 4, barulah masuk Islam abad ke-7. Di sini para sejarawan menyimpulkan bahwa Islam masuk mulai abad ke-13. Pelakunya adalah pedagang India Muslim, yaitu Snob Urgraji, diduga sebagai peletak dasar teori ini. Apa alasan teori Gujarat itu? Apa alasannya? Alasannya adanya karena kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses Islamisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adanya hubungan dagang antara India, Nusantara yang telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera yang menggambarkan hubungan Sumatera dan Gujarat. Itu buktinya bahwa Bapak katakan tadi, di Sumatera bagian barat itu terletak kerajaan apa? Kan kerajaan Sriwijaya. Sampai jayanya kerajaan Sriwijaya itu menguasai Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional sampai sekarang. Itu, ya. Kita kembali ke 2, yaitu teori Mekah. Yang tadi Bapak jelaskan begini. Dari awalnya itu ada yang meragukan, ya silakan nanti akan tanyakan, ya boleh. Maka yang memberikan penjelasan tentang teori ini adalah mulai dari abad ke-13. Sesungguhnya dari awal Bapak ceritakan dari masuknya Hindu Buddha ke Indonesia di sana sudah mulai, ya, turunnya Buddha akibat pesatnya perkembangan Hindu. Kemudian berdiri kerajaan dari 8 kerajaan, ya. Negara kecil yang tadi, dari Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno dan lain sebagainya sampai Majapahit itu baru berkembang kerajaan Sriwijaya, gitu ya, abad ke-7. Kalau teori Mekah dicetuskan Hamka dalam pidatonya pada Dis Natalis Petain ke-8 di Yogyakarta 1959 sebagai antitesis teori Gujarat dan seminar sejarah masuknya agama Islam itu, ya. Alasan teori itu apa? Alasannya peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia kemudian diikuti oleh orang
Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Di sana, seperti di dalam praaksara, pra berarti tidak, aksara orang-orang yang tidak mengenal tulisan, awal mulanya dikenal tulisan itu adalah dari negara Mesir. Itu adalah hurufnya huruf Arab ya. Kemudian berdirinya suatu kekuatan politik Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijrah. Kemudian pengamatan tentang mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Mekah yang mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia. Husain Jayaningrat sebagai pencetus teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara dari Persia sehingga di Gujarat abad ke-13. Itu mengawali ya. Teori ini menitik beratkan tinjauannya terhadap kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Alasan teori dari Persia peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah ya atas syahidnya Husain di Minangkabau disebut Balwan Hasan Husain serta upacara tabut yang diperingati di Sumatera Tengah. Kalau kita berbicara tentang ajaran Islam, di Mekah ada disebut dengan Serambi Mekah. Kalau di Nusantara kan ada. Di mana itu? Apa namanya? Itu membuktikan bahwa Indonesia, Nusantara ini merupakan serambi daripada masuknya Islam ke Nusantara atau di kerajaan Sriwijaya. Itu adalah di Pulau Sumatera. Apa namanya itu? Kalau orang yang melakukan apa namanya itu secara Islamnya ya menjadi haji ya, dia kan harus ke Mekah. Di sana ada serambi Mekah. Kalau di Nusantara di Indonesia ada disebut dengan serambi Aceh. Ya. Kadang sudah tersoal bahwa Islam masuk dari India, maka serambi seolah-olah serambi yang ada di Indonesia dikesampingkan. Kalau misalnya umroh tidak mampu ya, boleh melakukan umroh di serambi Aceh, gitu ya. Dapat dipahami itu? Kita kembali. Persamaan ajaran Syaikh Siti Jenar dengan ajaran aliran Syuh al-Jaid ya. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Nisan maka Malik Saleh tahun 1297 dan Malik Ibrahim tahun 1419 dipesan dari Gujarat, sama dengan teori Gujarat. Pengakuan umat Islam Indonesia terhadap
mazhab Syafi'i. Ini jalur masuknya Islam. Nanti kalau Bapak jelaskan di sini kan agak susah sedikit ya. Maka jalur-jalur itu kan kita lewati. Ya. Kalau cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui berbagai jalan, diantaranya yaitu cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Kalau kita melihat dari perdagangan, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7. Kembali kita berbicara tentang abad ke-7. Ini membuktikan bahwa di abad ke-7 Islam itu sudah mulai masuk, tapi tidak mengembangkan teori-teori seperti tadi. Maka para sejarawan sulit untuk memprediksi, sehingga kesimpulannya mereka mengambil dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Gitu kan? Nah, pedagang Muslim itu akhirnya singgah juga di Indonesia. Dan ternyata yang mereka lakukan bukan hanya berdagang, tetapi juga berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Saat berdagang mereka menunjukkan pribadi Muslim yang baik. Itu ya. Berbudi luhur, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Hal itu terjadi daya tarik ya daripada konsumen pada saat itu. Bagaimana sekarang kita lanjut ke hubungan sosial? Ya. Hubungan sosial para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara ternyata tidak hanya aktif berdagang. Mereka aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka tinggal. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menetap di lingkungan tersebut karena mereka menikah dengan penduduk setempat. Nah, di sana terjadi alkulturasi, ya, alkulturasi antara orang pribumi dan pendatang. Mereka pun mengajarkan tentang persamaan hak dan tidak ada perbedaan satu sama lainnya, karena kemudian kemulaian manusia tidak ditentukan oleh kastanya, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah. Islam mengajarkan agar umat saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan sebagainya. Sehingga dengan ajaran ini menyebabkan Islam semakin mudah memberikan suatu pengaruh terhadap orang-orang pribumi. Yang ketiga di sini adalah pendidikan dan pengajaran. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat menjadi motivator pada mubalik Islam pada saat itu untuk semakin bersemangat menyampaikan ajaran Islam di setiap kesempatan para mubalik. Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan musola. Kalau sekarang itu kan masjid, musola dulu baru masjid. Itu ya. Musola yang kecil lebih dari 5 kakak, kalau kita orang Bali ya, 5 keluarga, dia wajib membangun musola, tempat ibadah. Ya. Rumah salah satu warga, bahkan tempat terbuka seperti di bawah pohon rindang sebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya.
Itu dari segi pengajaran agama. Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa tentang teori-teori bagaimana perkembangan Islam yang masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Kita lanjut. Kerajaan Islam di Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa ditunjukkan dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam, di antaranya itu adalah Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama adalah Kerajaan Demak di wilayah pantai utara Jawa. Kalau sekarang kan disebut dengan apa? Pantura ya. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16. Jadi 7, 11, 13, 16. Ya. Pada tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Pada masa itu Demak merupakan pelabuhan laut yang maju proses Islamisasi Jawa hingga mencapai berdirinya Kerajaan Islam Demak. Dipercepat oleh kemunduran Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, pada saat itu terjadinya Perang Peregreg, barulah ajaran Islam maju dengan sangat pesat. Raja pertama Demak adalah Raden Patah, putra Raja Majapahit yang terakhir. Sejak Kerajaan Demak berdiri, wilayahnya mencakup daerah Jawa Barat, pesisir utara, terutama Cirebon. Ya, Cirebon yang masyarakatnya beragama Islam setelah Raden Patah. Kemudian berdirilah Kerajaan Banten. Semua itu terletak di Jawa bagian barat. Kita kembali Kerajaan Banten. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi kota perdagangan yang ramai dan merupakan pusat penyebaran agama Islam. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas kekuasaannya sampai Jayakarta, Lampung, dan Bengkulu. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Maulana Hasanuddin wafat. Kemudian diganti oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Dia memperluas daerahnya hingga Pajajaran yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Kemudian kerajaan Islam di Sumatera. Beberapa kerajaan juga berdiri di Sumatera. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia. Terletak di pesisir timur Aceh. Tepatnya di Luksumawe atau Aceh Utara. Kalau sekarang, ya. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 oleh Marah Selu atau Marah Sileh yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Hal itu didukung adanya nisan kuburan yang bertuliskan Sultan Malik As-Saleh bertahun 696 Hijriah. Kalau di Islam Hijriah, kalau kita itu Masehi ya. Atau 1297 Masehi. Kemudian Kerajaan Melaka. Menurut Kerajaan
sejarah kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Dan mulai saat itu Melaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam. Dari Melaka, Islam berkembang ke Kepulauan Nusantara bahkan sampai ke Brunei dan Filipina Selatan atau Mindanao. Itu perkembangan daripada Islam. Kita kembali ke kerajaan Aceh. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Adapun masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Hampir 2/3 Pulau Sumatera menjadi wilayah Aceh. Pada masa ini juga hidup seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Beliau mengarang sebuah buku sastra yang bernilai tinggi dengan judul Bustanus Salatina atau Taman Raja-Raja. Buku ini terdiri atas 7 jilid berisikan sejarah tanah Aceh dalam hubungannya dengan sejarah Islam. Kerajaan Goa. Goa ini di mana? Anda tahu enggak? Goa itu di mana? Di Semenanjung Selatan Sulawesi ya. Adalah Gua Talu. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tumaparisi atau Kalona, ya, yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah memerintah kerajaan dengan peraturan, memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah. Kerajaan Gua Talu menjalin hubungan dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik Giri atau Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk agama Islam tahun 1605. Kerajaan Gua Talu mengadakan ekspansi ke Bone tahun 1611. Namun ekspansi itu menimbulkan permusuhan antara Goa dan Bone. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Gua Talu berhasil. Hal ini merupakan tradisi yang mengharuskan seorang raja untuk menyampaikan hal baik kepada yang lain. Faktor-faktor pendukung yang memudahkan Islam masuk ke Indonesia, yaitu ada Islam. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta. Nah, sehingga bisa diterima oleh manusia lapisan masyarakat besar, kecil, kaya, miskin, rakyat maupun pejabat. Beda dengan masuknya agama Hindu-Buddha ya. Itu kan merupakan mempergunakan teori. Itu adalah teori kasta. Kalau Muslim itu tidak. Yang kedua adalah Paradai dan Mubalik dapat
dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap teladan, pandai menyesuaikan diri di dalam masyarakat. Setelah berdiri kerajaan Islam di Nusantara, para rajanya sangat aktif dalam penyebaran agama Islam pada rakyatnya. Nah, di sini antara akulturasi dan perkembangan budaya Islam, dia cepat berakulturasi dengan masyarakat Nusantara. Atau akulturasi kan Anda tahu, penggabungan, percampuran antara seperti Buddha berakulturasi dengan Hindu sehingga menjadi sejajar seperti itu. Karena ajarannya mirip. Di satu sisi Hindu mempergunakan peradaban yang lain, tapi tujuannya sama sehingga sampai sekarang kita diwariskan oleh leluhur kita itu dalam sistem upacara selalu mempergunakan orang-orang suci Hindu Buddha. Ada Hindu Siwa, ada Hindu Buddha yang pergunakan itu. Beda kita sebagai Hindu di Indonesia merupakan Hindu Siwa. Kalau kita kembali ke Indo, datangnya dari India, di India kan Hindunya banyak. Bukan satu Hindu. Ada Hindu Krishna, ada Hindu Brahma, ada Hindu Siwa dan lain sebagainya. Sehingga di sana tuh Hindu itu banyak kalau di India. Memang ajaran Hindu itu masuk ke Indonesia dalam teorinya mengembangkan bagaimana kita memuja Tuhan melalui satu tujuan. Misalnya Indonesia adalah Hindu Dharma melalui adalah dari manifestasi Hindu Siwa. Itu kan manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari yang kita puja itu seperti apa gitu. Gitu kan. Nah, akulturasinya seperti itu. Bagaimana budaya Islam juga dia berakulturasi dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga mereka itu dapat mengembangkan ajaran Islamnya seperti yang dikatakan tadi. Tidak melalui kasta, tidak melalui teori. Kita tuh cepat dipahami oleh masyarakat Nusantara atau Indonesia. Itu yang dimaksud akulturasi. Ya. Seperti Hindu cepat berakulturasi melalui teori kasta. Brahmana dia mempunyai bidang. Di bidang ilmu pengetahuan tentang keagamaan itu buat Brahmana. Misalnya dari ilmu kesatria, ya, dari teori Wesya, para pedagang yang berakulturasi sambil mengembangkan ajaran Hindu seperti itu. Ya. Nah, kalau kita dari seni bangunan ya, ada bangunan masjid, dan menara dan lain sebagainya, cirinya seperti apa yang di Indonesia. Itu ciri-ciri dari wujud akulturasinya ada di sini. Ada makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat yang keramat. Kita di Bali proses itu di ini udah sama. Karena apa di bukit ada istilah sekarang dalam upacara dalam ajaran kasta ya, dari teori kasta itu ilmu pengetahuan tentang religi itu percaya dengan roh sehingga kita melakukan sampai sekarang secara praktek ya. Bagaimana proses manusia itu lahir, bagaimana proses manusia itu setelah mati dia kembalikan ke asalnya seperti itu. Makanya ada disebut dengan segara gunung ya. Segara gunung di sana di gunung sama dengan mereka itu berakulturasi. Ya, lalu proses manusia itu lahir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita akan kembali ke tempat asal. Bahwa gunung itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para roh leluhur seperti itu. Itu contohnya yang Bapak kasih tahu seperti itu. Maka ada yang di Bali itu kan harus negara gunung, so di Pasir harus di gunung. Gitu. Ya. Kalau makamnya tersebut dari bangunan batu yang disebut dengan
jirat atau kijing. Nisannya ya juga dibuat dari batu. Dari zaman batu ya, Anda kan sudah dari zaman batu, dari zaman Mesoikum, Paleolitikum, ada Megalitikum, kan gitu. Dari zaman batu tua, batu muda, dan lain sebagainya. Bahwa semua itu terbuat dari batu. Muslim pun juga demikian. Nisannya juga dari batu, dan lain sebagainya. Kalau kita mempergunakan peti dari batu yang disebut dengan apa? Sarkofagus. Ya. Sehingga Anda kan di prasejarah mengenal penemuan fosil-fosil manusia purba merupakan pusat penelitian bagi arkeologi yang terletak di Jawa. Apa namanya itu? Siapa tahu? Pusat penelitian manusia purba. Masih ingat enggak? Apa nama di daerah mana? Coba. Daerah Sangiran. Ya, ada yang ditemukan di tepi Sungai Solo yang disebut Soloensis. Kan begitu? Nah, seperti itu. Itulah pusat daripada penelitian bagi para ahli penemuan manusia purba di Indonesia adalah di Sangiran, gitu kan, di Jawa. Kemudian di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan sungkup atau kubah. Biasanya di atas kuburan itu dikasih seperti rumah. Ya, gitu. Supaya bisa orang itu melakukan idriyah ke kuburan, menyolatkan bagi orang yang mati. Begitu kan? Setiap biasanya di hari raya Maulud ya, di hari kurban, mereka itu melakukan ijriyah ke kuburan saudara-saudaranya. Itu dari hubungan seni dan bangunan budaya bagi orang Muslim. Kalau kita melihat sekarang lanjut ciri-ciri masjid kuno yang ada di Indonesia, atapnya berupa atap tumpang. Mirip dengan kita di Indo, bertumpang, Meru bertumpang kan? Gitu. Yaitu atap bersusun, semakin ke atas semakin kecil, dan di tingkat paling atas berbentuk limas. Segitiga itu tahu limas? Segitiga. Ya. Jumlah tumpang biasanya terlalu gasal ya. Bahasa gasal itu ya ganjil. Ya. Kita orang Bali itu ganjil. Ada yang 3, ada juga yang 5, ada pula yang tumpangnya 2. Anda di rumah tahu, biasanya di Merajaan ada tumpang 2. Gasal, ada ganjil. Gasal biasanya 3. Kalau di Puro ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, 11. Tetapi yang ini dinamakan tumpang 1 jadi angka gasal juga. Ya, 1 itu gasal. Atap yang demikian disebut dengan meru. Bapak bilang tadi meru. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah ke puncak. Puncak itu dinamakan apa? Mustaka. Ya. Kan ada apa namanya? Bintang sabit ya? Itu bintang sabit itu. Di sini tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan ya. Misalnya azan maghrib, yang melakukan sholat. Dan ini sudah maghrib,
pagi sahur, gitu kan? Biasanya orang melakukan puasa di menjelang sebulan melakukan upacara perayaan Idul Fitri, biasanya Idul Fitri, ya. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang umumnya terdapat menara. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia untuk menandai datangnya waktu sholat dengan memukul beduk atau kentongan. Bapak bilang tadi sholat. Dia melakukan sholat subuh itu misalnya kan. Jam berapa mulai sampai jam berapa. Gitu kan. Bentuk menara Masjid Kudus merupakan sebuah candi langgam Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dengan diberi atap tumpang. Pada Masjid Banten, menara tambahannya dibuat menyerupai mercusuar. Beda di Banten dan Kudus itu beda. Itu masjid-masjid kuno. Tergantung budaya wilayah itu sendiri, gitu ya. Kita kembali ke arsitektur di sini atau makam, ya. Nah di sini bentuk makam-makamnya seperti ini, ada berkusut dan ada mirip dengan budaya Hindu. Berapa ciri khas makam pada masa awal perkembangan Islam, terdapat dua gaya makam yang ditemukan, yaitu gaya Gujarat, seperti makam peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada gaya Hindu dan prasejarah memiliki dasar berundag-undag, seperti Tanggapura gitu ya, menggunakan mahkota pada puncak nisannya seperti candi. Ada pula yang nisannya sangat mirip dengan menhir ya. Nah, di sini seperti Bapak katakan tadi di sini ya tuh. Ada berundag-undag, ada pengaruh Hindunya. Kalau kita melihat dari arsitektur makamnya. Makam biasanya terletak di tempat yang dianggap keramat. Seperti halaman masjid ataupun gunung. Ya, gunung telah lama dianggap sebagai kediaman roh. Bapak bilang tadi ya. Kita orang Bali juga sama seperti itu. Ya. Misalnya di Kogolawah, habis itu langsung di Gunung Golawah. Yang kedua adalah beberapa contoh makam Islam kuno adalah makam Malik Al-Saleh dan Ratu Narasisiah ya di Samudra Pasai Aceh. Kompleks makam Omogiri, makam Sunan Gunung Jati ada di Cirebon di Jawa Barat ya. Makam sering juga disebut kijeng atau jirat yang nisan biasanya dibuat dari batu dan biasanya dilengkapi dengan pendopo. Bapak bilang tadi pendopo itu adalah suatu rumah dibikin atap seperti rumah. Ya. Sederhana disebut dengan cungkup yang beratap limas seperti tadi. Ini gerbang makam Sunan Bonang ya, lebih kurang di sana ada di Tuban. Kompleks makam biasanya memiliki gapura, baik itu yang berbentuk bentar maupun kori agung sebagai atasnya menyambung. Kalau kita di Bali kan ada candi bentar ya, candi bentar, kemudian ada candi kurung. Kalau di pulau-pulau itu kan ada candi bentar dulu, masuk baru ada candi kurung itu yang pengaruh Majapahit itu ya tampak masih kuat di beberapa tempat seperti misalnya gerbang pada makam Sedang Dhuwur atau yang ada juga di Tuban.
Kita dari arsitektur sekarang kita kembali beberapa ciri khas istana pada masa perkembangan Islam ya. Kebanyakan melanjutkan perkembangan seni bangunan Hindu dengan atap limas. Kebanyakan seperti itu. Karena gerbang bentar atau gapura, demikian pula dengan patung raksasa Dwarapala yang menghiasi di sana. Istana tidak hanya berfungsi sebagai kediaman raja dan keluarga, tapi juga pusat kekuasaan politik dan pusat perkembangan budaya dan tradisi. Kemudian berdasarkan konsep kosmos magis yang dan istana merupakan pusat kekuatan magis, ya. Kekuatan tahu magis ya? Ada yang tahu magis? Apa tuh? Magis itu sama dengan magic. Magic itu sama dengan sihir. Maka ada bahasa yang sekarang dipraktekkan secara langsung, yaitu adalah magic. Magic adalah sihir, adalah magic comb. Contoh ya, magic comb, beras disihir menjadi nasi. Magic jar, ya itu yang disebut dengan magic. Jangan kalian berpikir bahwa oh, ia sakit kena magic, ya. Itu adalah sihir, bukan kekuatan yang bersifat kekuatan manusia secara ilmiah atau tidak, ya. Itu yang disebut magic. Kemudian otomatis kompleks istana dilengkapi dengan alun-alun masjid dan pohon besar seperti beriringan serta taman dan kolam sekelilingnya dipagari tembok dan parit dan memiliki gerbang utama. Beberapa contoh istana dengan pengaruh Islam kuno antara lain adalah Kesultanan Yogyakarta. Anda pasti pernah ke Yogyakarta ya. Ada di sana di Kesultanan Yogyakarta. Yang pertama itu adalah di kompleks istana Kesultanan. Ya. Kesultanan Surakarta, ya itu ada kaitannya Yogyakarta, Surakarta dan Solo. Itu budayanya mirip dengan budaya Hindu. Nanti ada yang disebut brokohan dan lain sebagainya nanti ya. Ini aksara dan seni ini ya. Lanjutkan nanti Anda boleh pelajari di sana ya. Kemudian tersebarnya Islam di Nusantara membawa pengaruh Islam bidang aksara atau tulisan atau abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Maka di dalam huruf Arab itu di agama Muslim ya, nulisnya dari kanan ke kiri. Kalau membacanya seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim gitu misalnya kan. Nah, dari kanan dia ke kiri nulisnya seperti itu, ya. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Dengan demikian terjadi akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Pra-Islam berarti sebelum ada Islam. Makanya ada disebut dengan ada yang menggunakan huruf Islam istilah aksara Jawa kuno. Ya. Mirip dengan bahasa Sanskerta. Gitu. Ya. Kalau kita melihat sekarang hikayat. Apakah itu hikayat? Hikayat merupakan karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis
dalam bentuk gancaran ya, atau karangan bebas atau prosa. Hikayat yang terkenal misalnya hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aidir, hikayat Si Miskin, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Amir Hamzah. Ya, kalau Bapak sulit kalau tidak bercerita tentang begitu ya, karena alokasi waktu. Kalau memang kapan mungkin kita akan dapat bertatap muka langsung di sana, kita akan bercerita panjang bagaimana sejarah itu bisa terjadi sampai sekarang. Ya, itu. Kita kembali ke Babad. Kita kan mengenal Babad, ya. Babad itu mirip dengan hikayat. Penulisan Babad seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Ya, itu apakah itu disebut dongeng? Ya, yang isinya semua itu sejarah. Ya. Jadi isinya cara campuran yang dimaksud di sini atau fakta, sejarah, mitos, ya, dan kepercayaan di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tambok atau salasilah, atau contoh babadalah atau abad ke tanah, ya, tanah Jawi, babad Cirebon, babad Mataram, dan babad Surakarta. Ya. Lalu kita lagi sedikit nih, selalu syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak tadi yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai atau Minye Tujoh, itu yang maksudnya. Suluk, kita kembali lipat ini. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf, atau contoh suluk yaitu suluk Sukarsa, suluk Ujil, dan suluk Malam Sembilan. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapaskan Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai berikut. Apa kesenian Islam itu? Yaitu debus, ya, yaitu tarian yang pada puncaknya acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran yang selawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten, di Minangkabau. Sama dengan kita di Bali. Ya, menusukkan senjata tajam dengan melakukan persembahan atau mantra-mantra sehingga seperti calon orang contohnya ya. Orang itu akan menusukkan senjata tajam kepada dirinya, tidak akan bisa terluka. Seperti sama itu. Ya. Kemudian saudati, ya, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Ya, saudati berasal dari kata saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Saudati sering disebut saman yang artinya 8. Ya, 8 tarian ini aslinya yang dinamakan oleh 8 orang penari. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain adalah salawat Nabi. Nah, ini wayang. Ya, wayang termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah
berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian berdasarkan cerita, ya, Amir Ramsyah mengembangkan pertunjukan wayang golek. Wayang golek itu terbuat dari kayu. Kalau kita tuh ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang wong. Wayang wong itu adalah wayang manusia. Dari Bali, di Jawa sama itu, ya. Sistem kalender beda, ya. Ada tahun Hijriah itu modelnya kan, itu. Nah, di sini merupakan bukti akulturasi budaya Islam dan sistem penanggalan. Kalau penanggalan di Islam tuh beda, tahun Hijriahnya beda. Seperti tadi kita punya Masehi. Kalau di Islam ada Hijriah, ya, itu. Akulturasinya seperti itu, ya. Sistem kalendernya ada penanggal ada. Kalau kita sehabis tilam baru penanggal, ya, penanggal lapisan gitu. Sekarang tilam, besoknya penanggal lapisan. Lagi 2 hari tanggal pengpendo. Habis purnama adalah apa namanya? Pengelong, ya. Anda boleh baca-baca itu nanti tolong nanti baca-baca di rumah dari dasar ilmu sejarah sampai nanti kita akan sampai di imperialisme dan kolonialisme. Kemudian baru Indonesia merdeka. Ini masalah kebudayaan tradisi halal bihalal. Anda boleh di buku itu ada sama. Kalau Anda dapat buku yang seperti ini, ya, seperti ini bukunya, ya, sama enggak? Beda dengan buku pegangan paket itu, ya. Ini sampai nanti di bab ke-6, ya. Bab ke-6 itu adalah Indonesia merdeka. Bab ke-5 itu adalah, kalau tidak salah, kolonialis dan imperialisme sampai Indonesia, sampai tercetusnya 28 Oktober itu adalah Sumpah Pemuda. Itu. Kira-kira sampai di sini kita dapat berjumpa. Mudah-mudahan di minggu depan kita dapat jumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bapak akhiri dengan ucapan Prama Santi. Om Santi 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 Om.